Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Yuaniko, NIM 18010400051. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Variasi Bahasa Gaul Pecinta K-pop dalam Komunitas NCTzen Indonesia di Media Sosial Listen dan Facebook. Untuk yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Nah, yang berikutnya yaitu ada latar belakang masalah. Menurut Nababan 1993 halaman 1-3, bahasa merupakan salah satu ciri paling khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Disiplin ilmu yang mempelajari sifat dan ciri-ciri bahasa disebut linguistik. Dijelaskan bahwa bahasa adalah sistem sosial. Karena dimensi komunitasnya, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi perbedaan-perbedaan dalam komunitas penutur, tetapi juga menunjukkan situasi bahasa dan pencerminan tujuan, tema, aturan, dan pola penggunaan bahasa. Istilah sosiolinguistik terdiri dari dua unsur, sosio dan linguistik. Makna sosial berakar pada masyarakat dan berkaitan dengan fungsi sosial masyarakat dan bahasa, terutama perbedaan atau variasi. Linguistik adalah studi atau pembahasan bahasa, terutama unsur-unsurnya atau struktur, termasuk sifat dan pembentuk unsur-unsur itu. Salah satu topik dalam sosiolinguistik yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah variasi bahasa. Variasi bahasa di media sosial merupakan salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia. Banyaknya perubahan penggunaan variasi bahasa di media sosial. Keragaman ini disebabkan oleh banyak faktor dan menjadi latar belakang variasi bahasa masing-masing penutur. Keragaman atau variasi bahasa semacam ini terjadi bukan hanya karena heterogenisasi penuturnya, tetapi juga karena aktivitas interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Jika banyak bahasa yang digunakan, keragaman akan meningkat dan mencakup wilayah yang lebih luas. Hair dan Leoni 2010 halaman 61. Fenomena tersebut ada kaitannya dengan munculnya bahasa yang digunakan oleh kalangan anak muda yang cukup populer saat ini, yaitu komunitas pecinta K-pop di media sosial Listen dan Facebook. Komunitas pecinta K-pop ini terpengaruh oleh tren atau budaya serapan yang berasal dari negara Korea Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, budaya Korea telah berkembang pesat dan meluas secara global. Kehadirannya mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan, sehingga menimbulkan fenomena Korean Wave atau Hallyu. Fenomena ini dapat ditemukan di Indonesia, dan dampaknya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kaum milenial. Korean Wave sendiri identik dengan dunia hiburan seperti musik. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pecinta K-pop, salah satunya yaitu bahasa. Yang berikutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana variasi bahasa gaul pecinta K-pop dalam komunitas NCTzen Indonesia di media sosial Listen dan Facebook. Untuk yang berikutnya yaitu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dari objek yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan variasi bahasa gaul dalam komunitas NCTzen Indonesia di media sosial Listen dan Facebook. Untuk yang berikutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam kegiatan belajar mengajar sehingga bermanfaat bagi pembaca. Yang kedua, memberikan pengetahuan, masukan, dan menambah wawasan pembaca tentang ilmu sosiolinguistik sebagai salah satu bentuk analisis terhadap bahasa pergaulan yang digunakan oleh remaja. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menulis karya ilmiah, terutama dalam bidang sosiolinguistik, yaitu variasi bahasa. Bagi mahasiswa, hasil dari penelitian ini dapat membantu mereka dalam memahami kosakata bahasa gaul di suatu komunitas. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi guru,
bahasa dan sastra Indonesia sebagai media pembelajaran yang diajarkan kepada siswa-siswi di sekolah. Yang berikutnya yaitu sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang sosiolinguistik. Bab 2, tinjauan pustaka. Untuk yang pertama yaitu penelitian relevan. Terdapat 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. Yang pertama yaitu Siti dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Variasi Bahasa dalam Media Sosial Twitter. Yang kedua yaitu Karina Octavia 2020 dengan judul Penggunaan Variasi Bahasa pada akun Instagram Lambe Turah. Dan yang ketiga dilakukan oleh Nurlaili Fajriati 2019 dengan judul Slang Fans Korean Pop dalam fandom ARMY pada akun Instagram ARMY Beskina. Untuk yang berikutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik. Kedua bidang ilmu empiris ini memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu, untuk memahami apa itu sosiolinguistik, terlebih dahulu kita harus membahas pengertian sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah studi objektif dan ilmiah tentang orang-orang di dalam masyarakat, sistem dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Sosiologi mempelajari sistem sosial dan semua masalah sosial dalam masyarakat dan akan memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana bersosialisasi dan bagaimana menempatkan diri pada posisinya masing-masing dalam masyarakat. Dan linguistik adalah bidang keilmuan atau bidang studi bahasa. Ilmu bahasa sebagai objek penelitian. Jadi sosiolinguistik adalah bidang ilmu interdisipliner yang mempelajari bahasa yang berhubungan dengan pengguna bahasa dalam masyarakat. Hair dan Agustina 2010 halaman 2. Untuk yang berikutnya yaitu ada variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan ragam bahasa yang dihasilkan karena adanya keragaman sosial dan keragaman fungsional masyarakat pemakai bahasa tersebut. Variasi bahasa telah hadir untuk memenuhi fungsinya sebagai sarana interaktif kegiatan sosial masyarakat. Hair 1995 halaman 81. Hair juga menyatakan bahwa bahasa itu berbeda karena anggota masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut sangat beragam. Dan bahasa itu sendiri digunakan untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan yang dapat menimbulkan keragaman bahasa. Jika bahasa ini digunakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar dan wilayah yang sangat luas, maka keanekaragaman bahasa ini akan meningkat. Yang berikutnya yaitu bahasa gaul atau bahasa slang. Bahasa gaul atau bahasa slang adalah bahasa informal atau tidak baku yang bersifat musiman yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu untuk konsumsi internal dengan maksud agar orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak dapat memahaminya. Menurut Hair dan Agustina 1995 halaman 87. Slang dipahami sebagai variasi sosial yang spesifik dan rahasia. Artinya, varian ini digunakan oleh sekelompok orang yang sangat terbatas dan tidak diketahui orang di luar kelompok tersebut. Jadi, kosakata yang digunakan dalam bahasa gaul ini terus berkembang. Faktanya, bahasa gaul adalah bidang kosakata daripada morfologi atau tata bahasa. Untuk yang berikutnya yaitu komunitas pecinta K-pop NCTzen Indonesia di media sosial Lizzen dan Facebook. NCTzen Indonesia adalah sebuah grup penggemar dari kelompok boy group NCT. Komunitas tersebut ada di berbagai platform sosial media seperti Lizzen dan Facebook. Lizzen adalah salah satu platform yang diluncurkan oleh SM Entertainment, yaitu agensi yang menaungi NCT. Dalam aplikasi Lizzen tersebut terdapat artis-artis dan grup di bawah naungan SM Entertainment, salah satunya yaitu NCT. Aplikasi tersebut sengaja dibuat untuk para penggemar agar lebih dekat dengan idola mereka. Karena dalam aplikasi tersebut, penggemar dapat saling mengirim pesan kepada idola mereka secara langsung. Selain itu, dalam aplikasi Lizzen tersebut terdapat juga akun fanbase dari berbagai grup seperti NCTzen Indonesia. Dalam jejaring sosial Lizzen dan Facebook, para penggemar saling bertukar informasi mengenai idola mereka.
Biasanya mereka menyelipkan istilah-istilah dalam bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia dalam status yang dibuatnya. Yang berikutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan data penelitian yaitu tuturan dalam percakapan dan komentar-komentar yang terdapat dalam komunitas nCitizen Indonesia di media sosial Lizzen dan Facebook. Sumber data dari penelitian ini yaitu istilah dalam percakapan dan komentar-komentar yang terdapat dalam komunitas nCitizen Indonesia di media sosial Lizzen dan Facebook. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode simak dan metode dokumentasi. Hasil analisis data dalam penelitian ini yaitu metode formal dan informal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.